Jobseeker, channelnya para pencari kerja. Nah, Sobat Jobseeker, udah ada kabar terbaru nih tentang aviansi P3K Guru tahap ketiga, jadwal seleksi, dan syarat peserta yang bisa daftar. Proses tahapan pengisian daftar riwayat hidup DHR yang menjadi bagian dari pemberkasan atau persyaratan dokumen bagi peserta lolos seleksi P3K Guru tahap kedua telah berakhir kemarin tanggal 10 Januari 2022. Selanjutnya nih, para peserta akan memasuki tahap penyampaian dokumen usul penetapan NI P3K Guru hingga pengangkatan P3K Guru. Terus kapan P3K tahap ketiga dibuka? Nah, seleksi P3K Guru tahun 2021 tahap ketiga akan segera mulai dibuka. Meski sampai hari Selasa tanggal 11 bulan 1 2022 kemarin belum ada pengumuman resmi kapan P3K Guru tahap ketiga akan dibuka, Nunuk Suryani, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Ditjen GTK, Kemendikbudristek mengatakan jadwal P3K tahap ketiga saat ini sedang dibahas dan akan segera diumumkan. Kami sedang merapatkan seleksi P3K tahap ketiga yang akan digelar pada bulan Januari ini jika sudah ada jadwal yang kami infokan, ujarnya. Sehingga untuk mendapatkan update informasi terkini soal jadwal P3K tahap ketiga, Anda bisa mengakses laman resmi Guru P3K yaitu guru-p3k.kemendikbud.go.id. Seleksi kompetisi ketiga ini nantinya akan diikuti oleh peserta yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi tahap pertama dan kedua. Untuk syarat ikut seleksi P3K Guru tahap ketiga, ini dia yang kalian bisa siapkan. Untuk bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahap ketiga, terdapat beberapa persyaratan dan kriteria. Berikut di antaranya. Yang pertama itu adalah peserta dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap kedua. Yang kedua adalah guru non-ASN yang terdaftar di Dapotik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan tahap kedua. Yang ketiga adalah guru swasta yang terdaftar di Dapotik dan tidak lulus pada seleksi pertama dan kedua. Dan yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru yang tidak lulus seleksi tahap kedua. Terkait pemilihan formasi di seleksi ketiga, berikut persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah peserta dapat memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya. Yang kedua, peserta boleh melamar ke instansi lain yang formasinya belum terisi setelah seleksi tahap 1 dan kedua. Yang ketiga adalah peserta yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan kedua, nilai ujian yang diambil adalah yang tertinggi di antara tes yang sudah diikuti hingga seleksi tahap ketiga. Selanjutnya adalah kebijakan afirmasi P3K Guru. Sebelumnya pada seleksi P3K tahap 1 dan kedua 2021, ada kebijakan afirmasi, yaitu kebijakan pengakuan yang diberikan pada pelamar P3K Guru yang memenuhi kriteria pengalaman, usia, sertifikasi, dan disabilitas. Bonus nilai yang diberikan oleh pelamar afirmasi bukan tanpa alasan. Pelamar yang masuk kriteria afirmasi akan memperoleh tambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis, namun belum diketahui apakah akan ada kebijakan afirmasi di seleksi P3K tahap ketiga mendatang. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian nilai tambah ini berkaitan dengan pengalaman guru yang tidak dapat dilihat dari seleksi kompetensi teknis. Ini merupakan bentuk kompromi yang kita berikan, pertama, lindungan siswa kita, dan kedua, kita beri afirmasi untuk pengalamannya, karena pengalaman itu ada nilainya dan belum bisa dilihat dari tes, terang Kemendikbud. Peserta yang merupakan guru honorer dan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 akan memperoleh tambahan poin afirmasi. Ketentuan terkait afirmasi tersebut akan diberikan pada setiap peserta dengan ketentuan berikut. Yang pertama adalah peserta dengan sertifikat pendidik mendapat nilai tambah sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang kedua adalah peserta yang berusia di atas 35 tahun mendapatkan nilai tambah sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang ketiga adalah peserta penyandang disabilitas mendapat nilai tambah sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dan terakhir adalah peserta yang merupakan guru honorer mendapatkan nilai tambah sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Selain kebijakan afirmasi, Panitia Seleksi Nasional juga menambahkan kebijakan penyesuaian nilai ambang batas bagi peserta berusia lanjut dan seluruh peserta seleksi kompetensi tahap pertama. Berikut ketentuan nilai tambah untuk menyesuaikan nilai ambang batas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peserta yang berusia di atas 50 tahun mendapatkan nilai tambah sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis, serta 10% dari nilai manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan yang kedua adalah seluruh peserta seleksi mendapatkan nilai tambah afirmasi sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, itu dia Sobat Jobseeker, afirmasi P3K Guru tahap ketiga, jadwal seleksi, dan syarat peserta yang bisa daftar di P3K Guru tahap yang ketiga. Nah, untuk Sobat Jobseeker yang mau tahu update informasi terkini soal jadwal P3K tahap ketiga, kalian bisa mengakses laman resmi Guru P3K yaitu guru-p3k.kemendikbud.go.id.
Nah, Sobat Job Seeker, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk kalian supaya bisa mendapatkan video terbaru dari channel Job Seeker.